Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Pertemuan kita kali ini adalah dalam rangka tausiah Jumat yang kita selenggarakan selama masa pandemi wabah COVID-19, di mana kita masih belum bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid. Maka kita sampaikan tausiah yang berkaitan untuk mengisi yang biasanya kita melaksanakan khutbah Jumat. Mulai kali ini kita akan membahas salah satu buku, yaitu buku yang berjudul Syarah Al-Arba'un Al-Qur'aniyah. Ini bukunya, ya, ini bukunya yang kemudian sudah kita terjemahkan menjadi penjelasan hadis 40 tentang keutamaan Al-Quran Al-Karim. Ya, buku ini syarahnya ditulis oleh kawan kami, yaitu Dr. Syekh Muhammad Al-Husaini Farad Said Ahmad, yang sebenarnya dalam bahasa Arab beliau syarahnya itu, dan berisi tentang penjelasan tentang seputar keutamaan hadis, keutamaan mempelajari, membaca, dan berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Langsung saja kita akan menuju kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari kumpulan dalam kitab ini, yaitu tentang keutamaan kita mempelajari Al-Quran. Saya bacakan teksnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ya. Jadi teksnya kita tuliskan lengkap ini, terus kemudian juga ada syarahnya, juga syarah lengkap di bawahnya, dan kemudian di bagian kiri kita akan memulai menjelaskan ada terjemahannya dan terjemah dari syarahnya tersebut. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Abu Dawud, dan beberapa perawi hadis atau imam hadis lainnya. Ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada orang yang berkumpul di rumah Allah, di masjid Allah, untuk membaca kitab Allah dan mengkajinya atau mempelajarinya, kecuali, ya, ini ada 4 keutamaan bagi orang yang berkenan mau mempelajari kitab Allah ataupun mengkajinya. Yang pertama apa? Mereka akan mendapatkan ketenangan, ya, hatinya akan tenang, jiwanya akan damai. Yang kedua apa? Kasih sayang akan menyelimuti mereka. Nah, jadi tenang batinnya, terus rahmat Allah akan selalu menyelimuti kepada setiap orang yang berada di forum dan majelis tersebut. Dan yang ketiga, malaikat selalu akan mengelilingi mereka. Nah, jadi malaikat Allah, maka disebut malaikat rahmat, itu akan senantiasa menaungi orang-orang yang berada di majelis tersebut. Ya, kemudian yang keempat, Allah kemudian menyebut-nyebut, memuji mereka itu di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Ya, tentu para malaikat Allah di arsy, ya. Maka barang siapa yang kurang amalannya, maka nasabnya, maka keturunannya tidak akan mengangkatnya. Jadi artinya apa? Orang itu hanya bisa mengandalkan ataupun bisa bergantung kepada amalnya atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya ada seorang keturunan ulama, keturunan kiai, keturunan ustadz, tapi nggak punya amal, ya nggak bisa punya amal. Poin kita bukan di yang terakhir, ya. Yang ingin kita garis bawahi adalah bahwa seseorang yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran itu akan mendapatkan
keutamaan 4 hal tadi. Ya, 4 hal tadi. Ini salah satu keutamaannya. 4 hal itu apa? Di antaranya tadi kita sebutkan, yaitu akan mendapatkan hati yang tenang, jiwa yang damai, kemudian mendapatkan curahan rahmat Allah, akan mendapatkan naungan dari malaikat, dan yang keempat, Allah akan menyebut-nyebutnya di kalangan para malaikatnya. Ini tentu saja satu keistimewaan yang luar biasa untuk orang-orang yang berkenan atau mau untuk mempelajari Al-Quranul Karim, mengkajinya. Jadi apakah bentuknya mengkaji itu membaca tafsirnya, membaca terjemahnya, atau membaca teks yang mungkin tanpa terjemahnya, kesemuanya masuk. Jadi yang disebut yatslunahu kitaballah wa yatadarasunahu, ya, membaca dan mengkajinya, itu maksudnya ya pilihan dua-duanya. Bagi sementara saudara kita yang memang sedang belajar membaca atau hanya baru bisa membaca, belum bisa untuk mengamal atau mempelajari, mengkaji tafsirnya, tentu sudah masuk di situ. Maka yang terpenting terlebih di bulan-bulan menjelang atau di bulan Ramadan yang juga disebut Syahrul Quran, maka akan sangat baik sekali kita gunakan juga, meskipun kita mungkin di rumah, tidak di masjid seperti situasi normal, maka kita niatkan untuk mensyiarkan Ramadan dengan mengisinya membaca Al-Quranul Karim. Sekali lagi, boleh dengan karena ada yang bertanya, kalau saya membaca terjemahnya saja Pak, tidak usah membaca teksnya bagaimana? Monggo, boleh saja, tidak ada masalah gitu ya. Jadi pilihan-pilihannya baca ayatnya saja, tidak baca terjemah tafsirnya juga boleh. Baca terjemahnya saja plus tafsirnya juga boleh. Atau tafsirnya saja dipahami juga boleh. Intinya apa? Hari dan waktu-waktu yang baik kita selama Ramadan kita isi berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Baik, ini yang hadis pertama. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua berikutnya adalah ini hadis yang berkaitan juga dengan keutamaan kita membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi 'asyri amsalihha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, yang artinya adalah bahwa ini hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, membaca satu huruf dari Al-Qur'an kitab Allah, maka baginya ada satu kebaikan, ya, sampai 10 kebaikan. Ya, jadi kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu kan sudah 19 huruf. Nah, itu setiap huruf itu akan mendapatkan 1 sampai 10 kebaikan. Gitu. Rasulullah mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf, enggak. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi ini untuk menggambarkan kita insya Allah kalau untuk memperbanyak pahala selama Ramadan itu gampang. Salah satunya melalui interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana kalau kita selama Ramadan mungkin belum sempat? Nah, ini juga menarik sekali itu. Kita bisa dengan cara apa? Membantu orang-orang yang kita yakini mereka suka dan senang belajar Al-Quran. Itu pun juga sudah masuk kategori orang-orang yang mencintai Al-Quran, berkhidmat kepada Al-Quran. Jadi banyak jalan dan banyak cara yang bisa kita tempuh untuk menunjukkan cinta kita kepada Al-Quranul Karim, kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan kali ini, meskipun dalam situasi wabah pandemi COVID-19, kita masih tetap istiqomah untuk berkhidmat kepada Al-Quranul Karim. Hadis berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.